Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Imadi Alif akan menjelaskan daripada simulator yang ada di Politeknik Pelayaran Barombong, khususnya di Full Machine Engine Simulator, di mana di dalamnya ini saya akan menjelaskan prosedur pengoperasian daripada Full Machine Engine Simulator dengan tipe MC90V. Sebelum saya menjelaskan ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui sistem-sistem yang ada di dalam simulator ini. Mudah-mudahan dapat menjadikan suatu pembelajaran bagi kita semua. Bahwa di dalam engine Full Machine Simulator ini terdapat proses overview, merupakan suatu sistem semua permesinan yang ada di atas kapal, khususnya yang ada di kamar mesin, berkaitan langsung satu dengan yang lainnya. Namun sebelum kita ke topik selanjutnya untuk setiap proses sistem yang akan saya jelaskan, terlebih dahulu kita harus mengetahui daripada simbol-simbol atau tanda-tanda yang akan kita ketahui. Untuk mengenal daripada simbol-simbol yang ada di Full Machine Engine Simulator ini, itu disebut dengan description of legend, di mana banyak terdapat simbol yang akan kita bahas satu persatu. Saya mulai dari sudut samping kiri atas, bahwa di sini ada simbol mouse, di mana mouse ini terdiri dari dua tombol, yaitu tombol sebelah bagian kiri atas dan bagian kanan atas. Di mana untuk tombol sebelah kiri bagian atas ini adalah dipergunakan untuk select active open, atau bisa juga untuk start, di mana pada tombol ini bisa juga dengan simbol angka 1. Itu menandakan bisa kita gunakan untuk selecting aktif atau open ataupun start. Kemudian pada yang bagian sebelah kanan atas, itu tombol dipergunakan untuk pasif atau closing atau stop. Jadi untuk menyetar atau menyetop suatu permesinan hanya dengan mengklik salah satu daripada tombol yang kita inginkan. Kemudian yang di bawahnya ini adalah warna daripada sistem di dalam sistem piping atau pipa yang ada di dalam simulator ini, di mana yang warna kuning ini adalah sistem atau warna simbol daripada pipa bahan bakar, khususnya untuk diesel oil. Kemudian yang warna hijau itu adalah warna untuk pipa air laut atau seawater line. Kemudian ada yang warna biru muda, itu adalah untuk steam atau uap. Kemudian ada yang biru tua, itu menandakan bahwa sistemnya ini adalah sistem yang terdapat atau dialiri oleh low temperature freshwater cooling, ya, atau sistem pendinginan yang dengan temperatur rendah. Kemudian di bawahnya ini ada warna kuning tua, itu untuk simbol daripada sistem briquetting oil atau pipa minyak lumas. Kemudian ada yang berwarna orange, itu adalah untuk sistem daripada fuel oil atau bahan bakar. Kemudian ada yang warna merah tua ini, yang lihat diperhatikan di kursornya ini, itu adalah sistem daripada bahan bakar berat atau heavy fuel oil, atau bahan bakar yang menggunakan fuel oil. Kemudian ada yang berwarna biru muda untuk high temperature freshwater, untuk pendingin air tawar dengan temperatur yang tinggi. Kemudian yang warna merah jambu itu adalah untuk gas atau exhaust gas, untuk gas buang. Kemudian yang warna hitam adalah pasif. Kemudian saya lanjut ke bawahnya, ini adalah static symbol, artinya simbol yang tetap tidak bergerak, hanya menunjukkan simbol-simbol yang diam.
Ini ada kotak yang berwarna kuning tua ini. Kemudian di dalamnya ada garis silang, itu adalah menunjukkan sebuah filter atau saringan. Kemudian di bawahnya ada simbol daripada exchanger. Selanjutnya ini adalah simbol segitiga. Ini artinya adalah delta. Kemudian di bawahnya ada garis putus-putus. Itu menunjukkan bahwa garis putus-putus ini di dalam sistem itu adalah signal line. Kemudian ada warna kuning tua, itu menunjukkan bahwa proses line. Kemudian ada yang biru putih-putih, bisa juga disimbolkan sebagai proses line. Kemudian untuk khususnya untuk main engine, di sini ada tanda panah, ada yang ke bawah, ke kanan, ke atas, atau ke kiri. Ini menunjukkan bahwa positive flow atau arah daripada arah flow atau directionnya. Kemudian yang ada segitiga, ini menunjukkan signal daripada directionnya. Kemudian tiga di bawahnya ini adalah sebagai tenaga penggerak atau yang menggerakkan suatu permesinan. Kalau simbolnya seperti ini, itu adalah penggeraknya menggunakan turbin driven. Kemudian ini simbol daripada electric driven atau menggunakan listrik. Kemudian yang ada simbol yang ini itu adalah shaft driven. Kemudian simbol daripada kotak ini yang di atas itu yang ada angka tanda panah, itu bisa kita setting untuk current value of attack yang kita inginkan. Jadi kita bisa menginput sesuai dengan keinginan daripada nilai yang kita akan input. Kemudian di bawahnya ini ada simbol P, itu 00A. Ini menunjukkan artinya adalah pressure, di mana digital output value dengan alarm di sini ini bisa konstan untuk simbol C, D density, E power isolation, F itu adalah frekuensi, G itu adalah flow, H itu adalah heat transfer, I simbol daripada current, sedangkan L itu adalah level atau ketinggian dari suatu fluida, dan M itu adalah massa, N itu adalah speed, simbol P atau huruf P ini adalah pressure atau tekanan, sedangkan Q itu adalah force atau gaya, sedangkan R itu adalah pump atau pompa, atau bisa juga dengan fan atau blower state. Kemudian T menunjukkan temperatur, P itu adalah valve state atau voltase atau alat untuk menunjukkan suatu tegangan. Kemudian W itu adalah viscosity atau kekentalan dari suatu cairan atau fluida, sedangkan X itu adalah position atau state. Kemudian Z itu adalah signal atau konsentrasi atau kadar air yang terkandung di dalamnya. Kemudian di bawahnya ini ada G, di mana outputnya ini adalah digital output value tanpa alarm. Kemudian M itu adalah instructor level dan active malfunction pada grup M ini sebagai tanda bahwa apabila menyala warna kuning itu menunjukkan lightingnya aktif. Kemudian angka 150 itu tombol menunjukkan daripada gambar yang akan dituju atau picture number atau gambar dari nomor yang akan kita tunjuk ke selanjutnya. Kemudian ada tombol merah, di bawahnya ini adalah light mating atau sebuah diode, di mana kalau dia on itu menyala atau warnanya terang merah, dan off itu tidak menyala, artinya warnanya tidak bercahaya. Kemudian apabila berganti dia akan berkedip atau blinking.
Kemudian di bawahnya ini ada tombol, ada ready dan start. Ini sebagai simbol output push bottom yang kita akan operasikan sebagai tanda siap atau color teksnya ini. Kemudian kalau tidak tertekan tombolnya itu berarti belum ready. Kemudian tombol start juga demikian. Apabila tertekan itu menunjukkan bahwa suatu permesinan dalam pengoperasian start, dan apabila tombolnya tidak tertekan itu artinya tidak beroperasi atau tidak starting. Kemudian di sini adalah yang simbol-simbol yang ada di atas ini, yang sebelah kanan ini menunjukkan valve atau bagian-bagian yang sebagai pembuka dan penutup daripada suatu sistem, di mana simbol yang ini itu menunjukkan adalah artinya bisa digunakan untuk bolak-balik ya. Nah, kemudian yang di bawahnya ini ada simbol seperti ini, namun di sini ada full warnanya, itu menunjukkan adalah check valve. Nah, ini yang ada simbol warna biru ini, kemudian ada kotak trapesium di atasnya, itu menunjukkan suatu kontrol valve. Kemudian yang di bawahnya ada katup, kemudian ada huruf Z di atasnya, itu menunjukkan bahwa spring loaded valve. Kemudian di bawahnya ada 3-way control valve, di mana katup ini mempunyai 3 jalur. Kemudian di bawahnya ada katup yang berfungsi sebagai untuk bisa dioperasikan untuk dibuka maupun ditutup. Jadi kalau mau dibuka berarti menyala sesuai dengan warnanya, dan apabila tidak dioperasikan berwarna seperti hitam. Kemudian simbol di bawahnya ini adalah katup yang ada garis 2 miring di atasnya, ini adalah menunjukkan quick closing valve, untuk dipergunakan pada saat keadaan emergensi, untuk secara mendadak atau secara cepat kita dapat menutup katup tersebut. Kemudian di bawahnya ini ada katup yang fungsinya yang dioperasikan oleh otomatis atau menggunakan listrik, sehingga disebut dengan automatic on off atau biasa disebut dengan katup solenoid. Kemudian ini ada katup 3-way valve yang dapat dirubah-rubah arahnya. Nah, di sini ada 3 sesuai dengan keinginan yang mana akan kita rubah. Jadi yang berwarna hitam itu artinya tertutup, yang berwarna sesuai dengan warnanya itu terbuka. Nah, begitu juga dengan 3-way valve ini juga terdiri daripada 3 jalur, yang menunjukkan warna hitam itu adalah yang bagian yang tertutup, sedangkan yang berwarna itu adalah yang terbuka. Kemudian ini ada simbol di bawahnya lagi, ini menunjukkan adalah blower atau fan, atau biasa disebut dengan kipas. Nah, kemudian di bawahnya ini ada lagi simbol bulat dengan tanda panah, ini menunjukkan simbol daripada pompa sentrifugal atau centrifugal pump, di mana pada saat dia berwarna itu menunjukkan sedang berjalan, dan apabila itu berwarna hitam artinya pompa sentrifugal tersebut tidak dalam keadaan beroperasi. Selanjutnya di bawah ini ada pompa displacement pump, sama fungsinya seperti yang pada centrifugal pump. Apabila dia berwarna sesuai dengan warnanya menyala, itu artinya dia beroperasi, dan apabila hitam dia tidak beroperasi. Kemudian di sini ada tombol push bottom yang ada tombol on dan off. Ini untuk kondisi daripada pengoperasian daripada suatu permesinan, untuk menjalankan atau menghentikan. Apabila warnanya yang menyala itu adalah
berwarna, berarti itulah kondisinya yang sesuai dengan nyala daripada tombol tersebut. Kemudian di bawahnya ini sama, yaitu tombol on, di mana apabila menyala berwarna itu menunjukkan kondisinya sedang beroperasi. Sebaliknya apabila tidak berwarna itu menunjukkan kondisi permesinan yang kita operasikan itu dalam keadaan sedang tidak beroperasi. Kemudian di sini ada controller, di mana dalam kotak ini menunjukkan suatu viskositas daripada kontrol apabila dioperasikan secara auto maupun secara manual. Kemudian di sampingnya ini ada angka, itu adalah angka set point yang kita inginkan, berapa nilai yang kita akan input sesuai dengan angka yang akan kita inginkan. Sesuai dengan tombol yang ada di atas ini adalah auto, yang di bawahnya manual. Jadi set point kita tentukan sendiri di sini. Begitu juga di sini kontrol daripada jendela. Ini tombol set point yang bisa kita setting sesuai dengan peruntukannya nanti. Inilah description daripada simbol-simbol yang ada di dalam sistem. Untuk mengetahui, kita harus pahami apa makna daripada simbol-simbol ini sebelum kita membahas ke sistem-sistem yang lain. Demikian, mudah-mudahan dapat membantu di dalam pengenalan simbol-simbol di dalam sistem ini. Terima kasih dan selamat siang.